monggo minum dulu Pak. Oh, oke. Mohon maaf lagi puasa. Oh puasa Ji. Oh Ji, mohon maaf mungkin Oke. untuk menghormati yang puasa saya juga tidak ikut ngopi Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa luar biasa. Beliau adalah santri yang sekarang mendapatkan amanah sebagai pemimpin Kabupaten Pekalongan 1. Nah, ini mungkin ada cerita menarik dari santri bisa dipercaya masyarakat untuk menjadi pemimpin nomor 1 di Kabupaten Pekalongan ini. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mungkin langsung saja bisa diceritakan Iya. bagaimana awalnya dari santri bisa menjadi bupati di Kabupaten Pekalongan ini, Pak. Iya. Jadi kalau di kalangan pesantren ya, yang namanya diskursus atau dialektika tentang politik, ya, tentang kepemimpinan, kemudian tentang kemasyarakatan itu memang menjadi konsumsi pembahasan ya. Artinya bagaimana politik menurut kacamata agama itu dipelajari dengan baik, karena politik adalah bagian dari syariah atau asyasah juz'un minas syariah lah. Berangkat dari pemahaman yang saya kira menjadi pemahaman umum kalangan santri di Indonesia ini, maka banyak aktivis-aktivis pesantren yang pada kemudian hari mereka-mereka ini terjun ke dunia politik. Ada dua peran politik besar yang dimainkan oleh komunitas pesantren. Pertama adalah politik kebangsaan ya, atau politik negara. Dalam hal ini adalah memberikan pandangan-pandangan yang benar tentang bagaimana cara berperilaku politik yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat maupun hukum positif kita. Atau makomnya adalah manhajul fikri atau paradigmatik ya. Ini beliau-beliau ini bergerak di bidang politik kenegaraan. Yang kedua, kader-kader pesantren juga banyak pula yang bergerak di bidang politik praktis atau manhajul harokah bahasa pesantrennya. Ini lebih kepada bagaimana tadi gagasan besar tentang politik yang merupakan bagian dari agama atau juz'un minas syariah itu diimplementasi ke dalam atau direduksi di dalam kebijakan kekuasaan yang orientasinya atau dedikasinya adalah untuk maslahatul ammah, untuk kepentingan masyarakat banyak. Inilah saya kira framing yang membedakan ya antara politisi yang lahir dari pesantren. Kemudian politisi yang mungkin lahir dari komunitas-komunitas lain. Jadi penekanannya adalah ketika santri atau para kiai ini berpolitik, itu adalah bagian dari implementasi pengalaman beragama. Saya kira gitu. Oke, wah luar biasa. Mungkin Abah bisa diceritakan dulu waktu jadi santri itu punya bayangan nggak apa saya besok memimpin Kabupaten Pekalongan gitu? Iya, kebetulan secara kultural ya, kami lahir dari keluarga-keluarga pejuang ya. Mbah saya dulu juga pejuang yang wafatnya ditembak oleh Belanda. Kemudian ayah saya juga pejuang ya, bagaimana melawan penjajah, kemudian melawan Partai Komunis Indonesia. Serta pada saat itu juga berjuang di partai politik yang merupakan representasi dari kekuatan politik kaum santri, yaitu di Nahdlatul Ulama lah. Secara kultur kami dilahirkan dari keluarga seperti itu, dan kebetulan dari keluarga-keluarga kita juga dulu banyak yang menjadi aktivis ya. Kayak paman-paman saya ini dulu juga wakil ketua DPRD, ketua partai, ketua NU, ya, banyak. Sehingga ini secara pribadi memberi inspiring agar ada generasi yang meneruskan untuk bisa berkiprah di politik. Dan kemudian di pesantren juga
kajian-kajian tentang tentang politik itu kita perdalam untuk memperkaya. Sekaligus saya juga kebetulan jadi lurah pondok ya, sudah memimpin entitas kecil pesantren dan menjadi ketua asosiasi pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan. Jadi ini memberi ruang kepada kita untuk bagaimana tadi mengasah tentang hasanah atau dialektika perpolitikan, tapi versi pesantren ya, yang tentu agak berbeda dengan dialektika politik yang kita dapatkan dari akademik. Kebetulan secara akademik, walaupun secara kultural saya menekuni politik bergaya pesantren, tetapi secara akademik baik dari S1, saya S1-nya Fakultas Hukum di Universitas Pekalongan, kemudian S2 saya di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro ya. Kemudian S3 saya juga Ilmu Pemerintahan dan Politik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi memperkaya hasanah pengetahuan maupun implementasi politik itu memang harus dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya adalah memperkaya aspek akademik agar kita ini ketika terjun ke politik tidak menjadi politisi yang karbitan, bukan menjadi politisi yang dadaan ya. Tidak punya alat ukur yang memadai, kemudian tidak punya referensi yang memadai, sehingga nanti ketika menjadi pemimpin ini memimpin dengan tangan kosong ini berbahaya bagi masyarakat yang dipimpin, karena bondo nekat ya, bonek menjadi pemimpin tanpa dibekali dengan tadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin harus rela berkorban, terutama adalah untuk memperkaya hasanah-hasanah keilmuan tentang politik, tentang kepemerintahan, tentang ekonomi, budaya, sosial, sehingga produk kebijakan kita insya Allah ini tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat banyak karena kita berpedoman ya kepada adagium ya, tasyaruful imam ala ru'yatihi manutun bil maslahat. Jadi desain kebijakan pemerintah yang saya pimpin ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan masyarakat banyak. Kira-kira bedanya di situ. Siap. Mungkin dengan bekal dan pengalaman yang banyak, nah ini mungkin harapan, kan ini sudah ada perubahan di dalam 5 tahun ini, mungkin ada harapan atau impian yang belum istilahnya keinginan yang belum tercapai dari bawah ini, mungkin kalau ke depan seperti apa nih? Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa sesuatu itu ketika tampak kekurangannya ketika sesuatu itu sudah sempurna. Periode itu akan tampak kekurangannya ketika periode ini akan berakhir. Kalau bahasa Arab itu idza tamal amru bada'a naqsuhu. Ketika sesuatu itu sudah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Tugas saya sebagai seorang pemimpin yang diberi mandat oleh masyarakat adalah pertama, mempertahankan apa yang dulu menjadi program unggulan kita dan itu bermanfaat sekali untuk masyarakat. Inilah yang kita sebut dengan sustainability pembangunan. Hal-hal baik yang sudah kita pertahankan dan banyak juga yang menjadi best practice ya di pemerintah ini tentu akan kita pertahankan, seperti bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka kematian, kemudian mengatasi gizi buruk, kemudian bagaimana kita melakukan akselerasi terhadap dunia pendidikan. Dulu Kabupaten Pekalongan itu zero perguruan tinggi lah boleh dikata. Alhamdulillah sekarang muncul 8 perguruan tinggi yang merupakan inisiasi dan fasilitasi dari kami, dari pemerintah. Ini hal-hal baik tentu harus dikembangkan. Semakin banyak perguruan tinggi, maka akan semakin menambah bobot. Pertama adalah menjadi pemicu atau pemantik pertumbuhan ekonomi baru, kutub pertumbuhan ekonomi baru di lini perguruan tinggi, karena banyak mahasiswa, ada belanja, ada kebutuhan yang ini bisa di-cover oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa dapat pendapatan, tentu ini menaikkan pendapatan. Buktinya pendapatan domestik
produk domestik nasional bruto kita naik. Naik Dari tahun 2015 ya, dulu hanya 19 juta, sekarang kita naik menjadi 25 juta. 25 Artinya pendapatan rata-rata masyarakat itu naik secara signifikan. Kemudian, karena kita tahu bahwa harus ada langkah-langkah yang lebih progresif lagi. Pada periode pertama kami mengusung terma progresif inisiatif atau inisiatif progresif. Ini juga akan kita kembangkan terus, kita tingkatkan terus. Ada sektor yang harus menjadi concern utama kami di visi misi kami Jilid 2 ini adalah bagaimana memperkuat investasi agar bisa masuk di Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah embrionalnya sudah kita siapkan ya. Hari ini exiting setidaknya ada 4 investor yang sudah secara serius mau masuk di Kabupaten Pekalongan. Mulai tahun 2020 sampai nanti akan dikerjakan di 2021. Ini juga menjadi concern kita. Tujuannya apa? Satu, memperkuat sektor pertumbuhan ekonomi, kemudian memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga penting untuk membuktikan eksistensi bahwa Kabupaten Pekalongan adalah kabupaten yang layak investasi, kabupaten yang punya daya saing daerah cukup baik di Jawa Tengah ini, serta punya potensi yang luar biasa, ditinjau dari berbagai aspek. Pertama dari aspek geografis ya, kita berada di tengah-tengah Jakarta Surabaya, 435 km ke Jakarta dan 425 km ke Surabaya. Panjang pantai kita, kalau di utara itu adalah 10,5 km, ini strategis. Kemudian Kabupaten Pekalongan, kabupaten yang mempunyai kontur geografis yang alhamdulillah luar biasa. Mulai dari 0 MDPL sampai 2.500 MDPL. Daerah dengan varian MDPL seperti itu tentu akan sangat subur, kaya dengan berbagai tanaman-tanaman, kemudian produksi tanaman pangan berupa padi melimpah. Pada tahun-tahun kemarin kita surplus untuk tanaman padi itu sampai 90.000 ton ya, setiap musim panen. Kemudian di hutan ya, kita masih punya hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa, namanya Petung Kriono, yang sekarang kita tetapkan menjadi National Nature Heritage ya, dan kawasan pegunungan lain yang hutannya masih bisa kita jaga. Kita punya luas hutan sekitar 29.000 hektar ya. Dari 29.000 hektar itu 3.000 hektar merupakan hutan alam, hutan yang tidak bisa kita kerjasamakan. Kemudian sisanya adalah hutan produksi yang bisa kita kerjasamakan dengan para petani, sehingga memungkinkan para petani kita, para petani sekitar hutan memanfaatkan hutan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi saya punya keyakinan ya, kalau pemerintah ini dikelola dengan baik, karena kita punya 3 sumber daya, maka insya Allah masyarakat ini akan lebih sejahtera. Terbukti dari tadi, indikator makroekonomi kita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, khususnya pada 1 tahun, 1 periode kepemimpinan saya ini, alhamdulillah kenaikannya cukup signifikan, sehingga memberikan optimisme, memberikan harapan besar agar ketika dilanjutkan periode kedua, maka wajah kemakmuran, kalau bahasanya Maulana Habib Lutfi itu, insya Allah akan segera bisa kita hadirkan di bumi Kabupaten Pekalongan, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih maju, lebih sejahtera, tidak hanya sejahtera batin lahiriahnya saja, tetapi masyarakat yang terus-menerus kita dorong agar bisa menjadi individu-individu yang menyadari betul bahwa kesejahteraan, kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tetapi kebahagiaan di akhirat juga harus menjadi obsesi tujuan besar dari hidup ini. Inilah tugas pemimpin, karena pemimpin adalah menjadi inisiator, menjadi motivator, kemudian menjadi motor pergerakan masyarakat di semua lini. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang memadai, serta referensi yang memadai pula ketika mengambil kebijakan, sehingga insya Allah kebijakannya ini tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum syariat maupun hukum positif kita. Kira-kira begitu. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak
Abah, mungkin 3 kata untuk Kabupaten Pekalongan, Bah. Ya. Maju, Maju, sejahtera, sejahtera, masuk surga semua. masuk surga. Amin. Begitulah perbincangan yang menarik kita dengan orang nomor 1 di Kabupaten Pekalongan. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan. Mungkin kita memasuki sesi terakhir, Bah. Mungkin ada 10 pertanyaan yang harus dijawab, Abah, dengan cepat. Jadi memilih satu. Silakan. Tradisional atau modern? Tradisional modern. Tradisional modern. Santri atau politisi? Politisi yang santri. Partai atau rakyat? Partai yang pro rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Pendidikan dan kesehatan sama-sama penting. Wisata alam atau buatan? Wisata alam didukung wisata buatan. Pantai atau gunung? Pantai dilengkapi dengan gunung. Megono atau soto tauco? Megono plus satu toco lebih enak. Nasionalis atau religius? Religius nasionalis. Istri atau anak? Istri, anak penting semua. Yang terakhir, buruh atau investor? Buruh diperlukan karena investasi kita kuat. Luar biasa. Mungkin sedikit ya, tambah aja. Mungkin buruh dan investor tadi kan dijawab sama-sama penting gitu. Ya, sama mungkin penting, ya. Kenapa, Bah? Ya, karena adanya buruh juga adanya investor ya. Ini simbiosis mutualisme yang tidak bisa dipisahkan. Buruh penting, investor penting. Buruh sangat penting, investor juga sangat penting. Inilah yang akan kami lakukan, mengkombin antara kepentingan buruh dan kepentingan investor secara setara, insya Allah. Amin. Demikianlah Tribuners, perbincangan kita yang sangat luar biasa dengan Bapak Asip Kolbihi. Beliau adalah santri yang dipercaya rakyatnya untuk menjadi pemimpin Kabupaten Pekalongan. Saksikan terus di konten Ngopi Surup bersama para tokoh-tokoh Jawa Tengah yang hebat, selalu di konten Ngopi Surup Tribun Jateng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kopi nih, ayo kita